warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok mobile. Ini ingin mempresentasikan tentang Event Hub, yaitu aplikasi pemesanan event modern. Sebelumnya, perkenalkan, eh, nama saya Safarianda Agustino dengan NIM 2022 230029. Selanjutnya teman saya. Maka nama saya Wahid Tarenda Saputra, NIM saya 2020-30024. Dan saya Tegar Gultom dengan NIM 23000. Dan Dan saya saya Ladi dengan NIM 2030001. Dan saya Rizky Maulana, NIM 2022-230011. Nah, latar belakang dari event ini adalah aplikasi event ini berbasis Flutter yang dikembangkan sebagai solusi digital untuk mempermudah pengguna dalam menemukan penyimpanan dan memesan tiket berbagai acara, seperti konser, festival, hingga seminar. Dengan tampilan ini yang interaktif dan navigasi yang sederhana, pengguna dapat login serta menjelajahi daftar event menandai favorit dan melakukan pemesanan tiket, serta eh, mengelola akan secara efisien. Aplikasi ini dirancang dengan alur terstruktur mulai dari splash, screen, hingga halaman profil, dan menjadikan platform yang praktis dan modern dalam memenuhi kebutuhan event digital masa kini. Ya, untuk rumusan masalah yang pertama, kurangnya platform terintegrasi yang menyajikan informasi event, pemasukan tiket, dan manajemen akun secara praktis menyebabkan pengalaman pengguna menjadi kurang optimal. Itu yang diperlukan solusi digital yang sederhana, itu responsif dan efisien untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam mengakses serta mengikuti berbagai event secara modern. Lalu yang kedua, banyaknya pengguna kesulitan menemukan informasi event yang lengkap dan sesuai minat. Lalu selanjutnya, proses pemesanan tiket online seringkali tidak praktis dan membingungkan. Lalu yang ketiga, kurangnya platform yang menyediakan fitur manajemen tiket dan event favorit secara terintegrasi. Tidak semua aplikasi event memiliki latar buka yang sederhana dan ramah pengguna. Lalu yang keempat, minimnya digitalisasi acara lokal yang dapat diakses luas oleh masyarakat. Nah, selanjutnya untuk tujuan aplikasinya yaitu tujuannya memudahkan pengguna menemukan event menarik sesuai minat mereka, memberikan kemudahan dalam pembelian tiket secara digital, dan menyediakan pengalaman pengguna yang cepat, responsif, dan efisien dalam satu aplikasi mobile tersebut. Selanjutnya di sini untuk alur flowchart-nya. Ya baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang alur flowchart-nya. Yang pertama itu adalah start, yaitu untuk proses dimulai ketika kita membuka aplikasi Event Hub. Lalu kita lanjut ke splash screen-nya, karena ada splash screen di situ nantinya. Nah, itu adalah penggunanya akan diarahkan kepada splash screen yang di awal. Nah, itu ke halaman utama aplikasi. Lalu kita masuk ke proses ke login page, yaitu pengguna akan diarahkan ke halaman login dan diminta untuk memasukkan akun yang sudah terdaftar. Nah, jika akun di sini kan ada akun available atau tersedia atau enggak. Nah, kalau eh, tersedia, kita ke register page-nya. Nah, itu jika pengguna belum memiliki akun, dan maka sistem akan menampilkan halaman registrasinya untuk pembuatan akun baru. Lalu maju ke home detail page. Nah, itu kita setelah daftar dan segala macam, kita login baru ke home detail page, yaitu adalah setelah berhasil login atau registrasi, pengguna yang akan diarahkan ke halaman utama, yaitu ada home detail page, yaitu yang menampilkan berbagai event atau tiket. Lalu kita muncul ke navigasi dan homepage-nya, yaitu untuk halaman utama, yaitu bisa memilih opsi, yaitu adalah menyimpan event ke daftar favorit, yaitu bisa membeli tiket, yaitu mengakses detail event yang ingin dibeli, ada profil page, yaitu melihat dan mengelola informasi pengguna. Lalu kita masuk ke event detail page, yaitu halaman ini menampilkan informasi lanjut tentang event yang dipilih pengguna dapat dapat contohnya, yaitu mendapatkan favorit, terus ada melanjutkan pembelian tiket, dan order page, yaitu pengguna diarahkan ke halaman pemesanan tiket. Nah, dari sini pengguna bisa menambahkan ke favorit, melanjutkan ke halaman pembayaran. Kemungkinan itu maksudnya ke payment process, terus preview dan confirmation page. Lalu ada logout dan exit. Dan setelah itu kita akan keluar nih. Nah, nanti ada opsi pemilihan, yaitu ada
yes atau no. Kalau misalkan kita yes, kita ke arah login page lagi. Nah, jika tidak, sorry, jika kita mau logout, kita ke keluar aplikasi, dan kita kalau tidak, kita balik ke halaman login. Lalu kita ke posisi N, yaitu alur berakhir ketika pengguna keluar dari aplikasi. Itu untuk penjelasan di flowchart-nya. Selanjutnya use case. Yang pertama, register. User mendaftarkan akun baru agar dapat menggunakan layanan Event Hub. Lalu login. Setelah terdaftar, user melakukan login untuk masuk ke dalam sistem dan mengakses fitur-fitur lainnya. Yang tiga, view homepage. Setelah login berhasil, user diarahkan ke halaman utama untuk melihat daftar event atau tiket yang tersedia. Selanjutnya, buy tiket. User dapat memilih event dan melakukan proses pembelian tiket dari daftar yang tersedia. Selanjutnya, tiket payment user. User melakukan pembayaran untuk tiket yang dipilih. Proses ini dapat melibatkan metode pembayaran tertentu. Selanjutnya, complete purchase. Setelah pembayaran berhasil, user menyelesaikan proses pembelian. Admin juga dapat terlibat untuk memastikan pembelian tercatat dan valid. Selanjutnya, dari admin ada add ticket. Admin menambahkan tiket atau event baru ke dalam sistem agar bisa dibeli oleh user. Confirm ticket purchase. Admin memverifikasi bahwa pembayaran user valid dan tiket yang dibeli sah sebelum statusnya diperbarui. Selanjutnya, update tiket data. Admin dapat memperbarui informasi terkait tiket seperti jumlah kuota, jadwal, atau detail event lainnya. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada splash dan authentication. Yang pertama itu ada splash screen, yaitu splash screen itu menampilkan animasi logo sebagai tampilan awal aplikasi. Setelah itu pengguna diarahkan ke halaman login atau register yang memiliki form autentikasi yang simpel dan mudah. Setelah berhasil login dan mendaftar, pengguna akan masuk ke menu utama secara otomatis yang perlu navigasi manual. Selanjutnya ada login dan register, yaitu ada from autentikasi simpel dan redirect otomatis setelah login atau register berhasil. Nah, ini adalah homepage fiturnya, itu menampilkan berbagai event. Serta yang kedua itu ada desain bersih dan dinamis. Yang ketiga itu bisa mengklik serta melihat detail event. Detail event page yaitu detail event page ya, itu judul event, lokasi, tanggal, dan deskripsi. Pada halaman ini pengguna bisa melihat informasi lengkap mengenai satu event yang termasuk judul, lokasi, tanggal, waktu, dan deskripsi acara. Tersedia juga fitur untuk menyimpan event sebagai favorit serta tombol yang digunakan tiket untuk mengarahkan pengguna ke from pemesanan. Yang kedua itu ada favorit event, yaitu eh, halaman favorit memungkinkan pengguna menyimpan event yang mereka minati untuk dilihat kembali. Sedangkan halaman tiket itu yaitu menampilkan daftar tiket yang telah dibeli dengan tampilan yang rapi dan mudah dibaca untuk memudahkan pengguna dalam mengelola partisipasi mereka dan berbagai acara. Ya, selanjutnya ada order page, yaitu ada poin-poinnya. Yang pertama ada form pemesanan, nama pemesanan, jumlah tiket, dan informasi tambahan. Lalu ada outputnya, tiket langsung muncul di halaman tiket. Nah, untuk penjelasannya, pada halaman pemesanan ini, yaitu pengguna mengisi form yang mencakup dari nama pemesanan, terus jumlah pesanan, dan tiket, dan pemesanan berhasil, itu akan otomatis muncul di halaman tiket sebagai bukti dan akses untuk masuk ke acara. Lalu ada profile page dan fitur tambahan. Profilnya itu berisi tentang informasi akun, logout, dan edit profile, dan fitur tambahannya adalah responsive design atau mobile friendly, dan navigasinya mudah dan intuitif. Lalu
Ini juga mendukung desain yang responsif seperti yang tadi saya bilang, yaitu untuk optimal di berbagai ukuran layar dan menyediakan navigasi yang intuitif serta menjelajahi fitur-fitur yang ada. Selanjutnya, nilai plus aplikasi ini adalah kelebihannya adalah itu seperti user interface-nya dan user experience-nya modern dari Figma. Ada Flutter sebagai tools-nya untuk performa tinggi di Android. Lalu ada alur penggunaan jelas dan efisiensi atau petunjuknya seperti itu. Lalu ada mempermudah promosi dan partisipasi eventnya seperti itu. Lanjutnya, mungkin penjelasan di PowerPoint-nya, lalu kita nanti Ngedemo kita aplikasi. demo Demo aplikasinya. aplikasinya, Pak. Wifi-nya udah udah. Wifi-nya udah apa udah. Dan kita akan demo untuk bagian mobile-nya. Nah, di sini sudah muncul di bagian dalam routernya. Nah, kita demokan. Nah, di sini udah ada bagian splash screen-nya. Kita next saja. Nah, untuk bagian loginnya kita jika belum untuk mempunyai username dan password dan kita masuk ke registernya. Di sini username kita kita buat baru, username-nya misalnya kita kasih nama sama, emailnya kita register. Nah, register successful, please login. Di bagian sini username kita kasih nama Tama tadi yang sudah kita buat, passwordnya 12345 dan kita login. Nah, di sini di dalamnya di bagian homepage-nya ada bagian akbar, ada home, favorit, tiket, dan profile. Nah, di sini bagian profile kita sambungin ke username tadi sudah muncul otomatis sama untuk bagian home-nya. Di sini ada data bagian kategori populer dan upcoming events-nya. Kita pilih misalnya konser musik indie. Di sini ada bagian event detail page-nya. Kayak misalnya waktu atau tanggalnya, lokasi, dan harganya. Kita misalnya beli tiket. Nah, di sini untuk pemesanan bagian pemesanan tiketnya kita kasih nama misalnya Wahid, emailnya wahid.com sama alamat wali kota, nomor HP misalnya 0821. Nah, metode pembayarannya di sini bisa dua, bayar di tempat atau bank transfer. Kita milih bayar di tempat. Nah, jika jika kita belum setuju, dia tidak aktif enable di bagian continue-nya. Kita enable pesan tiket. Nah, tiket sudah ada. Kita kembali. Nah, dia akan muncul bagian tiket. Nah, di sini sudah ada informasi tiketnya, konser musik indie, namanya Wahid, nomor alamatnya kebalik ya. Metode pembayarannya bayar di tempat. Nah, oh ya. Nah, di sini salah input. Nah, di sini jika kita hapus bisa. Nah, dia akan fokus bagian tiketnya. Nah, kosong. Nah, di sini juga ada bagian favorit. Nah, jika masukin detail page-nya, kita tambahin ke favorit, dia akan muncul di bagian favoritnya. Ada.
Untuk bagian logoutnya kita bagian logout. Nah, dia akan kembali ke bagian login seperti semula tadi. Dan sekian untuk bagian demonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mungkin Sudah dari ya? teman-teman ada pertanyaan? Apakah kelompok Event Hub sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, baik-baik. Kalau sudah, berarti ada satu kelompok yang belum ya. Event Hub, korban, waktu, ya udah sudah semua ini. Sama. Ada yang mau presentasi lagi nggak? Nggak ada ya? Sebetulnya sudah, Pak. Tapi kurang tahu lagi Ya. kelompok lain ada lagi atau tidak. Baik, kalau sudah kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Laporannya ya, jangan lupa.